Saya nggak ngerti ya kalau ada pejabat yang bilang bahwa data ini nggak penting gitu. Emang ada pejabatnya? Ada dong. Oh iya, menteri satu menteri. Menteri Kominfo. Apa pernyataan dia ya? Data itu kan data biasa aja. Yang lebih bahaya itu kalau data selingkuhan terbongkar dan lain-lain. Data-data yang sehebat ini ya, sebagus ini gitu. Ini adalah data idaman gitu. Data idaman bagi semua orang yang berkonsentrasi dalam pemilu. Wah, ini mancing-mancing ini. Ini mau mancing saya kayak Pak Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel Kewarasan, yang ingin membesarkan, meningkatkan, dan memperluas kewarasan. Dan kita terganggu kewarasannya ketika ada informasi 204 juta informasi mengenai daftar pemilih itu bocor. Dan hari ini saya ditemani oleh Mas Pratama, ahli keamanan cyber. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kalau ngelihat bajunya ini apa ini, Mas? Hitam ini kurang hijau dikit, itu jadi emoji ini nih, Mas. Jadi emoji Palestina. Oh iya. Hijaunya di ininya apa di sini. Kita ikut untuk mendukung kita. Mas, ini kan bukan yang pertama. Berkali-kali data bocor se-Indonesia ya. Ada di Tokopedia, di BRI, di macam-macam itu. Dan KPU sendiri diserang 2 kali, Mas. 2022 September, Bjorka membocorkan ini. Sekarang Jimbo ya, Jimbo membocorkan ini, dan itu ada di datanya ada di satu ini apa namanya, Mas? Bridge Forum. Ya. Apa pelajaran yang bisa ditarik dari situ? Ya, saya koreksi sebenarnya bukan 2 kali. Setiap peristiwa pemilu, baik pemilu pasti ada 5 tahunan, pemilu kepala daerah gitu. Banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan kepada KPU gitu, dan berkali-kali juga data-data tersebut bocor. Sempat ada ketika pilkada beberapa daerah data DPT-nya juga bocor gitu. Ingat kan dulu ketika KPU juga diserang hacker, kemudian diganti partai-partainya jadi kolor hijau, jadi macam-macam seperti itu. Dihack kayak begitu. Nah, artinya memang bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lembaga penyelenggara pemilu itu adalah selalu menjadi target strategis dari para hacker. Kenapa? Karena dampaknya, efeknya, itu bisa membesarkan nama dia. Kemudian informasi yang di dalamnya itu adalah value yang cukup mahal, yang gampang untuk dijual. Gitu. Sehingga mentargetkan. Nah, di Indonesia gitu, ini kita tahu bahwa Indonesia ini sebenarnya ya, kalau kita lihat dalam posisi peringkat keamanan cyber di seluruh dunia, kita ini peringkat ke-24 dari sekitar 165 negara di Global Cyber Security Index. Cukup bagus gitu, karena kalau peringkatnya itu di bawah 50, 51, 52, tidak legitimate untuk melakukan kegiatan ekonomi digital. Jadi 24 artinya cukup bagus gitu. Dari tahun 2017 itu peringkat ke-71, kemudian 2018 itu peringkat ke-40, sekarang peringkat ke-24. Tetapi kenyataannya, Pak Bang, kenyataannya, keamanan cyber Indonesia nyungsep-nyungsepnya. Kenapa? Karena ternyata peringkat itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan untuk melakukan pertahanan diri. Sehingga akibatnya apa? Terjadi peretasan yang terus-menerus. Terjadi kebocoran data, kebocoran informasi, dan itu terjadi nggak cuma di 1-2 institusi ya, itu terjadi di banyak sekali institusi begitu. Dari mulai Bank Indonesia kan, kalau ingat kemarin kan, Bank Syariah Indonesia, BSI betul kemarin. Kemudian di OJK, Kementerian Pertahanan yang sekarang nggak pernah dibahas sama orang, bocor juga kemarin gitu. Kemudian dari Telkom, IndiHome, dari data registrasi SIM card, banyak sekali gitu data-data ini gitu. Bahkan BPJS Kesehatan itu menjadi salah satu kebocoran terbesar seluruh dunia. Gitu. BPJS Kesehatan gitu. Kemarin juga Dukcapil kita 300 juta lebih data juga bocor begitu. Nah, ini kan menurut saya hal yang tidak perlu terjadi kalau kita gitu, pemerintah kita concern atau aware terhadap security. Oke, saya akan diskusi yang lebih kepada dampaknya, tapi sebelum itu, Mas, kenapa kita menjadi dungu tak bertepi berkali-kali? Dihack,
di berbagai lembaga publik maupun lembaga-lembaga korporat yang menurut kita terbaik yang harusnya punya cyber security system. Kenapa sih Mas? Apa penyebab utamanya itu? Sensitivitas untuk meningkatkan yang pertama adalah menurut saya masalah security awareness gitu. Jadi para pimpinan, para pejabat baik institusi pemerintah ataupun swasta gitu, mereka tidak berpikir bahwa keamanan cyber ini penting. Gitu. Mereka pengen agar semuanya terdigitalisasi. Sekarang apa sih nggak terdigitalisasi? Ekonomi sekarang kita bayar pakai apa? QRIS, kita bayar pakai transfer, bahkan kalau bisa jangan pakai duit cash kan kayak gitu kan ya. Kemudian untuk layanan pemerintah ada sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Semuanya bisa melakukan layanan tanpa harus bertatap muka gitu. Nah, nggak sadar mereka bahwa ketika kita terkoneksi ke internet, disitulah ancaman itu muncul gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan pengamanan yang maksimal, kalau kita tidak tahu bagaimana cara pengamanannya, kalau kita tidak tahu melihat sistem kita sendiri, ya udah pasti akan jebol gitu. Karena teknologi peretasan itu semakin lama semakin berkembang. Canggih. Apalagi ketika musuh kita ini bukan lagi orang-orang yang nyari untung kayak si Jimbo gitu, atau orang-orang yang pengen menunjukkan eksistensi dirinya. Musuh kita itu nanti state atau non state gitu. Jadi ada hacker-hacker sekarang yang punya kepentingan menghancurkan state sponsor. Iya gitu. Tujuannya apa? Bikin gaduh gitu. Termasuk juga kalau menurut saya KPU ini juga menjadi salah satu sumber kalau tidak dijaga dengan baik akan bikin gaduh. Karena potensinya sangat luar biasa sekali untuk membuat gaduh di Indonesia. Gitu, Pak Bambang. Yang terkenal banget itu kan kemarin Bjorka ya Mas. Kalau soal KPU nih September 2022 dan sekarang Timbo dan Jimbo di bulan November ini kan nyaris hampir setahun nih. Hampir setahun seperti itu. Sekarang apa ancaman terbesar yang menyebabkan bahwa sebenarnya dengan uang 70 dia mintanya 74.000. Ya, 74.000. Dengan 74.000 US dollar, hampir 1,2 miliar. Hampir 1,2, tapi bisa menghancurkan ya proses pemilu raya di Indonesia itu. Karena kalau ini coba nanti ceritain sedikit dengan ini Mas, dengan kasusnya Trump Mas. Oh ya. Kasusnya Trump itu kan dia ada yang dicuri itu kan datanya. Tapi dengan data itu kemudian bisa di-profiling lah para pemilih, dengan di-profiling para pemilih itu bisa mempengaruhi pemilih. Jadi terjadilah proses yang disebut dengan intercept yang mengambil keinginan pemilih sesuai dengan kepentingan dari calon-calon itu. Bisa dijelasin? Jadi begini, saya nggak ngerti ya kalau ada pejabat yang bilang bahwa data ini nggak penting gitu. Emang ada pejabatnya? Ada dong. Oh iya, menteri satu menteri. Menteri Kominfo. Apa pernyataan dia ya? Data itu kan data biasa aja. Yang lebih bahaya itu kalau data selingkuhan terbongkar dan lain-lain. Saya kurang paham lah, gagal paham lah kalau itulah. Saya aja nyimpul Mas, dia tak pantas jadi menteri sebenarnya. Biar saya ngomong Mas. Itu makanya saya tak pantas jadi menteri. Kenapa? Karena kalau misalkan ini nggak penting gitu, nggak punya kita undang-undang pelindungan data pribadi, undang-undang nomor 27 tahun 2022. Itu kan undang-undang yang mengurusi masalah data pribadi masyarakat begitu kan. Bahkan di seluruh dunia itu semuanya udah concern terhadap data pribadi. Di Eropa itu ada GDPR, General Data Protection Regulation gitu. Yang sangat hebat sekali melindungi masyarakatnya ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi gitu. Nah, di Indonesia Pak Menterinya bilang seperti itu gitu. Nah, di mana bahayanya? Begini Pak Bambang gitu. Yang pertama adalah untuk masyarakat dulu, untuk masyarakat. Data ini kan data lengkap nih. Ada nama, nomor NIK, kemudian nomor KK, tanggal lahir, alamat. Lengkap semuanya. Termasuk juga ada konversi TPS ya. Gitu. Yang nanti akan kita bahas, data ini punya siapa sebenarnya gitu. Nah, data yang selengkap ini untuk para penjahat itu data yang paling dicari. Gitu. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk melakukan penipuan, untuk melakukan scamming, untuk melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan masyarakat. Contohnya kemarin ada 400 masyarakat kita yang uangnya itu dikuras habis gitu oleh si penjahat ini gara-gara dia ngeklik APK undangan. Kalau kita ingat lagi rame-ramenya itu ya gitu. Si penjahat ini dari mana dia bisa tahu nomor handphone dari target-targetnya ini? Ya dari kebocoran data ini gitu. Nah, data yang selengkap ini tentu akan memudahkan mereka untuk melakukan
kejahatan. Karena apa? Kita bisa tahu data targetnya. Misalkan nih, saya tahu Pak Bambang ini rumahnya di mana, anaknya sekolah di mana, kerja di mana, jadi di-profiling gitu. Saya lebih gampang melakukan penipuan. Pak, anak Bapak nih sekolah di SMA ini Pak, habis jatuh Pak, sekarang bakat rumah sakit, tolong transfer Pak. Kalau enggak ini nggak dioperasi ini gitu. Baik, kalau dengan pemilu gitu. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita menerima pemilu ini Pak Bambang ini buru-buru aja nih Mas pemilu. Enggak, soalnya Mas Pram, sampai hari ini KPU tidak pernah mengkonfirmasi itu datanya. Dan itu melanggar undang-undang. Maaf ya gitu. KPU melanggar undang-undang dong. Karena sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Setiap terjadi insiden kebocoran data pribadi, wali data harus bertanggung jawab. Namanya bukan wali data sekarang. Namanya pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi itu wajib melaporkan kepada pemilik data pribadi, subjek data gitu. Betul, dalam waktu 3 kali 24 jam. Ini sudah dari tanggal 27, 28, 29, 30, 1 dari 5 hari. Lebih dari 3 hari. Melanggar undang-undang nih harusnya nih. Oke, Mas. Itu yang pertama. Lanjutin yang tadi, Mas. Nah, berikutnya adalah ketika tadi Abang bilang ini Cambridge Analytica, ya. Data-data yang sehebat ini ya, sebagus ini gitu. Ini adalah data idaman gitu. Data idaman bagi semua orang yang berkonsentrasi dalam pemilu. Kenapa? Karena kita bisa tahu dengan tepat nih siapa orangnya dengan nick, dengan KK yang lengkap, kemudian by name, by address, termasuk TPS-nya ada di mana. Ya, data-data ini gitu, ini bisa digunakan untuk melakukan analisis untuk melakukan pemenangan pemilu. Gitu. Plus gitu, data-data ini juga bisa digunakan untuk private campaigns gitu. Cambridge Analytica itu di tahun 2016 gitu, dia menggunakan 61 juta data Facebook yang dicuri dari Facebook gitu, entah dicuri atau kerjasama ya gitu, karena masih ambigu sekarang gitu. Dengan data-data itu dia bisa melakukan campaigns orang beroran, di profiling gitu. Ini kasus Donald Trump ya? Donald Trump nih 2016 nih gitu. Bagaimana Donald Trump bisa menang nih gitu. Ini kalau nggak ada Cambridge Analytica, saya nggak yakin Donald Trump menang. Nah, si Cambridge Analytica ini dia bisa tahu dengan tepat pemilik data ini kesukaannya apa, preferensinya apa gitu. Sehingga yang tadi sebelum kita sempat ngobrol-ngobrol ya Pak Bambang gitu, kalau orang sukanya sembahyang gitu, dia akan dapat WA atau SMS, nanti akan kita bangun banyak masjid di daerah Anda gitu. Nanti akan kita berikan sumbangan subsidi untuk pembangunan perawatan masjid gitu. Orang yang suka sembahyang pasti senang. Jadi kampanyenya itu sangat personal banget. Personal ya? Gitu. Orang yang suka traveling akan dapat message gitu. Nanti tiket pesawat akan kita subsidi. Gitu. Jadi pengumpulan massa nggak begitu penting. Nggak penting. Sekarang ini campaign kita lakukan apa? Ngumpulin massa selapangan. Ngomong cuma apa? Satu, kesejahteraan akan kita naikkan, pendidikan akan kita naikkan. Semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Tidak personal. Nggak personal. Sekarang kalau misalkan ya kita nih saya seneng mancing nih gitu. Nanti dibilang nanti di Kepulauan Seribu trolling akan kita hilangkan. Kemudian akan kita buat rumpon-rumpon sehingga para nelayan akan gampang nyari ikan gitu. Saya pasti seneng dong. Ini nih presiden pilihan saya nih gitu. Saya pasti milih, nggak akan berpikir logik lagi gitu. Di sisi yang lain Mas, pantas ada calon yang lain, nggak perlu ada kampanye yang perlu datang donor. Nah iya. Jadi jangan-jangan udah pakai gini ya. Makanya saya bilang, Abang, data yang dijual ini data cukup murah gitu. Saya pengen jadi calonnya sebenarnya. Ya loh, lanjutin lagi. 1,2 miliar gitu ya. 1,2 miliar dijual sama dia gitu, 204 juta data seluruh DPT gitu, kemudian seluruh TPS itu kalau saya beli 1,2 miliar, kemudian saya jual ecer gitu, 500 aja yang mau beli calon kepala daerah gitu, ya kan, saya jual masing-masing 10 juta gitu. Udah 5 miliar, sudah untung 3,8 miliar tuh gitu, ya kan? Kali lipat untungnya. Pasti mau beli mereka. Kenapa nggak mau? Pasti mau beli gitu. Bayangkan, mereka bisa tahu dengan tepat gitu orang-orang yang ada di wilayahnya, termasuk TPS-nya, sehingga dia bisa menentukan dengan tepat di daerah mana dia harus mengguyur. Mengguyur bisa tahu kan kita kan mengguyur bantuan, mengguyur serangan subuh dan lain-lain. Di mana dia nggak perlu ngapa-ngapain, karena nggak perlu ngapa-ngapain dia akan menang. Di mana dia harus melakukan pengguyuran karena masih abu-abu daerahnya gitu. Itu bisa menghemat sampai miliaran rupiah dengan duit 10 juta. Hemat miliaran pasti mau orang-orang itu gitu. Dan itu jadi kampanye yang
kurang sehat akhirnya gitu, ya kan? Nah, ini yang tidak disadari gitu. Belum lagi ketika kita berbicara masalah si hacker. Gini, Pak Bambang ya, kebetulan ini kan hidup saya nih udah lama nih berkecimpung dalam hal ini. Keahliannya gitu. Mas Pram di situ ya. Hacker. Gitu. Ketika dia berhasil masuk dalam satu sistem, yang sistemnya itu sistem yang sangat strategis, dia nggak akan membiarkan sistem itu ditinggalkan begitu saja. Dia akan menetap di situ maksudnya? Dia akan meletakkan backdoor, pintu masuk yang dia bisa akses kapanpun. Jadi hacker yang jago gitu, dia akan masuk secara diam-diam, nggak ngerusak sistemnya, sehingga admin kadang-kadang terkecoh, tetap jalan seperti normal gitu. Begitu masuk, dia pasang backdoor yang nanti dia gunakan untuk keluar masuk suka-suka dia, dikontrol sama dia. Setelah masuk, kemudian dia bisa mencuri datanya, memodifikasi datanya, bisa merusak datanya, kemudian dia bisa keluar dengan diam-diam menghapus jejaknya. Tetap di situ pintunya, sehingga anytime dia bisa masuk. Bisa masuk lagi. Sekarang KPU. Gitu, mereka melakukan proses audit forensik, minta bantuan ke BSSN, ke Cybercrime Mabes Polri, ke Badan Intelijen Negara, ke Kominfo begitu, untuk ngecek bagaimana kerentanan sistemnya. Gitu. Yang patut dicari lagi adalah di mana si hacker ini naruh pintu belakangnya ini, karena kalau sampai nggak ketemu, ya. Kalau sampai nggak ketemu, apa yang terjadi? Di tahun 2024 nanti, dia bisa masuk, gitu. Kemudian dia bisa ngotak-ngatik hasil pemilu. Ada sirekap, ada perhitungan elektronik yang dilakukan oleh KPU, gitu. Data calon. Yang itu disampaikan kepada masyarakat. Memang menurut undang-undang kita, gitu, undang-undang pemilu, data yang sah menurut hukum itu adalah perhitungan manual yang didapatkan dari lembar C1 di TPS, berjenjang, TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, berjenjang gitu. Iya, memang benar, saya setuju, gitu. Tetapi kebayang nggak, misalkan ketika pengumuman, gitu, hasil yang diumumkan itu dimodifikasi oleh hacker, kemudian ada perbedaan yang sangat signifikan antara perhitungan manual dengan perhitungan elektronik, beda 20 juta gitu misalnya. Atau dibedain 30 juta gitu. Gila-gilaan ini hackernya nih, dibedain 30 juta dari hasil perhitungan elektronik. Kira-kira yang kalah mau terima nggak? Oke. Pasti nggak akan mau terima. Nah, mekanisme ini belum ada nih gitu. Ketika nggak mau terima, apa yang terjadi? Pasti menuntut perhitungan ulang. Kalau memang tahu lembar C1 setelah perhitungan saksi-saksi itu kan udah ditaruh aja di mana, nggak jelas di mana gitu, ya kan? Bayangkan ada 820.000 lebih TPS di Indonesia. Yes, betul. Yang kalah pasti akan menuntut perhitungan ulang. Yang itu nanti harus mengumpulkan saksi-saksi lagi, mengumpulkan lembar C1-nya lagi, mengumpulkan lembar pencoblosan lagi, dihitung satu-satu lagi. Yang belum tentu masih ada itu kotaknya gitu, ya kan? Sehingga ketika Pak Presiden sudah pensiun, dia bisa dipersoalkan lagi. Penghitungan ini belum selesai. Bayangkan kita nggak punya presiden, udah pensiun, kita belum punya presiden baru. Apa yang terjadi? Chaos pasti, Pak. Ada pertanyaan satu dulu, Mas. Tadi dia menyiapkan backdoor. Dengan backdoor itu dia bisa menyelinap masuk dan tak diketahui. Selama ini yang kita minta dari KPU dilakukan audit forensik itu tidak pernah dilakukan. Sekarang dilakukan, tapi kita tidak tahu juga hasilnya seperti apa. Saya mau dalamin yang di sini dulu. Pertama, itu kan ada yang berbahaya banget yang namanya e-rekap itu, Mas. Kan algoritmanya bisa dibuka kan, bisa dimainin juga kan. Dengan mainin itu kan kemudian yang tadi Mas Pram sebutkan data yang masuk di situngnya itu atau di e-rekapnya itu bisa berbeda dengan apa yang terjadi itu bisa terjadi kayak bisa gitu. Dong. Gini. Jadi kalau kita proses hacking itu, kita ada bermacam-macam level aksesnya gitu. Kita masuk sebagai user, kita masuk sebagai admin atau masuk sebagai root gitu. Kalau kita masuk sebagai admin gitu atau sebagai root, artinya kita ini punya kontrol terhadap semua sistem dalam jaringan tersebut. Dan ini dilakukan oleh Jimbo. Jimbo ini punya akses terhadap jadi admin gitu. Jadi kalau saya bilang ini dewanya jaringan, dewa loh Pak. Saya bilang. Jimbo ini potensial disebut sebagai dewa. Iya, karena dia punya akses admin gitu. Jadi dia mau ngapain aja bebas. Dia mau ganti-ganti informasi di dalamnya, dia bebas. Dia mau ngambil data yang ada di dalam servernya, bebas. Dia mau ngerubah hasil suaranya, bebas, kalau suka dia aja. Jadi kayak super admin gitu ya, Mas? Iya, gitu. Nah, ini begitu orang memiliki akses ini gitu, ya dia bisa melakukan apa saja.
Gitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, bahayanya sistem elektronik itu kalau memang tidak kita amankan gitu. Oke, Mas, yang kedua sekarang pertanyaannya. Kejadian ini kan serupa terus, ya, ada masalahnya. Saya mendengar informasi, saya mau konfirmasi. Di 2014 itu sebenarnya BSSN sudah melakukan ini. Awalnya itu sudah melakukan, mau melacak gitu ya, ini informasi ini. Taruhlah nih negeri Konoha lah, Mas. Sudah melacak itu dan kemudian dilakukan semacam kajian penelitian. Itu kemudian peneliti itu, Mas, berhasil membuktikan dalam waktu 36 jam itu bisa take over itu. Pernah dengar informasi ini nggak sih, Mas? Wah, ini mancing-mancing ini. ini mau mancing saya kayak Pak Agus ya. Kalau Pak Agus nggak mancing, Mas. Dia memang menjelaskan tanpa harus dipancing gitu. Ya jadi gini, saat itu masih lembaga sandi negara namanya. Gitu. Masih belum berubah jadi BSSN. BSSN itu berubah baru kemarin 2017 kan. 2014 itu masih namanya lembaga sandi negara gitu. Nah, kebetulan juga saat itu saya nih ketua tim IT yang tugaskan di KPU. Gitu. Masih muda banget tuh, Mas, pada saat itu. Masih muda banget. Jadi jiwa idealisme itu kepengen betul-betul mengabdi pada negara. Gitu. Nah, saya dan tim gitu akhirnya mengikat MOU dengan KPU begitu ya. Kemudian kalau kita bersepakat untuk mengamankan KPU gitu karena saat itu KPU sangat concern untuk melakukan digitalisasi sistemnya gitu. IT-nya mau dibesarkan, anggarannya cukup besar saat itu. Nah, kita diminta untuk membantu untuk mengamankan. Nah, setelah kita MOU, berarti kan kita punya akses untuk melakukan pengetesan ya. Gitu. Stress test, untuk assessment gitu. Nah, saya bilang nggak nyampe 36 menit itu. 36 menit, bukan 36 jam. 36 menit. 36 menit bisa kita take over semua sistem yang dari KPU. Dari luar ya. Tanpa kita tahu kredensial, tanpa kita tahu apapun isinya gitu. Nah, kemudian nanti jadi rame nggak cerita kayak gini? Enggak, Mas. Ini justru membangun alert, Mas. Ini serius banget. Dan ini kisah nyata juga. Iya kan. Nah, kemudian kita undang Komisi 1 DPR ke kantor kita. Kita undang, kemudian kita demokan secara live gitu. Bagaimana mudahnya kita masuk ke dalam sistem KPU. Kemudian kita juga bisa create TPS tempat pemungutan suara gitu, berapa orang di situ di dalamnya, berapa yang DPT-nya di dalam situ gitu, semuanya bisa kita create karena kita punya aksesnya saat itu root gitu, akses yang paling tinggi gitu ya kan. Nah setelah itu akhirnya kita dipanggil kan kalau lembaga sandi negara itu di bawah Komisi 1 DPR gitu ya. Nah saat itu akhirnya kita dipanggil ke Komisi 2. Karena kan KPU ada di Komisi 2, kita double Komisi 2 gitu. Kemudian kita jelaskan gitu, betapa ini lemahnya sistem KPU saat itu gitu ya. Kemudian setelah kita jelaskan, akhirnya kita dibawa ke paripurna tuh. Kita bikin laporan sampai bisa dibikin untuk bantal tidur tuh gitu ya kan tuh. Nah akhirnya bukannya kita merasa bahwa KPU ini perlu diamankan, karena kan misalnya kita mau mengamankan, membantu mengamankan lembaga negara gitu, yang sangat penting ini. Membantu untuk mengamankan ini gitu, tapi malah terjadi tekanan yang begitu hebatnya terhadap institusi kita, lembaga sandi negara saat itu gitu, ditekan habis-habisan dari semua partai yang besar gitu, dari beberapa tokoh politik, dari semua menekan, jangan-jangan ini nanti mau ngakal-ngakalin KPU untuk presiden lain gitu, kayak gitu Pak. Jadi karena tekanan yang begitu dahsyatnya saat itu, akhirnya kita bersepakat gitu, KPU dan lembaga sandi negara, ya sudahlah. Kalau kejadian seperti ini, daripada nanti bikin gaduh, akhirnya kita memutuskan MOU. MOU-nya jadi nggak jadi? Nggak jadi gitu. Jadi kita meng-cancel MOU yang sudah dilakukan antara lembaga sandi negara dengan KPU saat itu. Jadi sistemnya masih fake kayak begitu? Kita nggak tahu, karena kita udah mundur di tahun 2014 itu. Akhirnya karena tekanan yang begitu dahsyatnya gitu,
Akhirnya ya sudahlah, daripada ribut, padahal kita pengen membantu, karena lillahi ta'ala niat kita itu tulus dan nggak ada yang intervensi saya, bahkan dari kepala lembaga sandi negara saat itu mengintervensi, nanti kamu tuh ini, nggak ada sama sekali. Itu full kontrol saya dan tim yang memang bermaksud untuk mengamankan KPU gitu. Nah akhirnya apa? Kita mundur kan, kita mundur, pimpinan memutuskan ya sudahlah, nggak usah diteruskan daripada nanti bikin gaduh gitu. Akhirnya kita lepas KPU gitu. Saya mau ulang pelan-pelan Mas untuk ini. Satu, ada kerjasama yang ingin membantu KPU dari Badan Sandi Negara. Dalam kerjasama itu kemudian Mas Pram melakukan pretest. Dalam waktu 36 menit sudah bisa take over seluruh sistem IT yang ada di. Dan dalam 30 menit itu yang bisa dilakukan salah satunya adalah bisa membuat TPS. Nggak hanya TPS, semuanya. Logistik juga bisa kita kirim sekali. Jadi kalau kita mau iseng gitu, kita kirim logistik ke daerah mana sebanyak ini, itu bisa aja. Logistik dari Papua tiba-tiba ke Medan gitu-gitu. Bisa, semuanya bisa kita lakukan. Semuanya. Dan itu artinya bisa menghancurkan seluruh proses pemilu. Oh iya. Kalau orang bisa melakukan hal seperti kita, dan saya yakin banyak orang yang bisa melakukan seperti yang kita lakukan gitu. Ya kan, karena kan celah keamanan ada di sana gitu. Udah pasti dia bisa melakukan apapun. Oke. Gitu. Sejauh yang Mas Pram tahu, apakah KPU pernah melakukan audit forensik terhadap sistem IT-nya? Melakukan mereka. Tapi kembali lagi, saya kira sepanjang sejarah kebocoran data yang ada di Indonesia, yang tadi saya sebutkan mulai dari Tokopedia, Bukalapak, BRI Live, kemudian BPJS Kesehatan, kemudian Telkom, Indihome, dan lain-lainnya gitu, memang dilakukan audit digital forensik. Kita tahu bahwa yang bocor data masyarakat. Harusnya, wajibnya, itu mereka memberikan informasi kepada masyarakat yang datanya bocor. Tapi sampai detik ini, proses itu nggak pernah terjadi. Jadi tim itu, begitu dibentuk, gitu, mereka melakukan proses audit, nggak pernah menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Sampai saat ini, seperti hilang di telan bumi aja. Gitu. Padahal data yang bocor, data kita, termasuk data saya bocor. Saya tiap hari masih terima ini. SMS penawaran untuk KTA, penawaran judi online, penawaran masih terima saya juga gitu. Nggak mungkin juga saya ganti nomor, kan udah terlalu lama saya punya nomor ini. Dan ini kan banyak relasi juga di situ. Banyak relasi, banyak teman, banyak saudara begitu, ya kan? Gitu. Nah ini menurut saya nggak boleh dibiarkan. Makanya kemarin ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu disahkan, ada harapan, secercah harapan ini. Rakyat ini ada yang melindungi. Selama ini nggak ada yang melindungi rakyat kita. Kalau kita berhubungan sama data pribadi, ya nggak ada. Ini secercah harapan gitu. Nah, di undang-undang ini jelas-jelas sebenarnya tertulis berlaku sejak tanggal diundangkan. Tetapi gitu memang dikasih space maksimal 2 tahun. Kalau ada persiapan-persiapan lain gitu. Nah, undang-undang ini juga sempat menjadi polemik. Kenapa jadi polemik? Terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara pemerintah dengan DPR saat itu, sehingga sampai 5 kali deadlock gitu, nggak jalan ini diskusi gitu, karena pemerintah ingin agar nanti di dalam undang-undang ini ada lembaga pelindungan data pribadi yang ngurusi nanti ketika terjadi insiden ini gitu. Pemerintah maunya itu ada di bawah Kominfo, DPR maunya independen gitu, nggak akhirnya. Nggak terjadi kesepakatan tuh, deadlock tuh. Ada lagi masalah segregasi data, tapi itu ada pemecahannya. Nah, ini deadlock nih. Akhirnya apa? Ini salah satu kekurangan Undang-Undang PDP. Akhirnya, pemerintah dan DPR bersepakat mengeluarkan lembaga ini dari undang-undang. Jadi malah nggak ada yang ngawasin. Perintah pembentukan lembaga ini akhirnya diberikan amanatnya kepada Pak Presiden untuk membentuk. Tapi sekarang Pak Presiden sibuk ya gitu, sehingga belum kebentuk-bentuk. Nah, kasus-kasus ini akhirnya susah tertangani karena nggak ada lembaga yang ngurusi itu, yang meyakinkan bahwa memang terjadi insiden kebocoran data. Memang ini kesalahan Anda. Oh, sistem Anda kuat. Oh, enggak kok, sistem Anda udah kuat. Yang lebih jago nih hackernya gitu. Ya kan? Nggak ada tuh sistem kayak gitu tuh. Mas, ada yang dari pernyataan Mas Pram tuh ada yang menarik tuh. Sudah dilakukan audit forensik, tapi kebocoran terus-menerus terjadi. Jadi kan tuh kayak ada paradoks itu, Mas ya. Emang. Paradoksnya itu dari satu sisi bisa dijelaskan gini, kejahatan selalu meningkatkan kompetensinya, sementara kemampuan dari aparat yang ada di dalam tuh selalu ketinggalan dengan kejahatan itu. Satu itu. Terus yang kedua tadi ada backdoor. Jangan-jangan memang masih ada di situ penyakitnya itu. Nah, jadi kemudian
audit itu tak mampu menemukan. Iya, bisa jadi. Nah, itu kan terjadi. Ya, jadi artinya kan, Mas, audit ini bagaimana kita bisa memastikan audit ini sudah menyelesaikan masalah dan seluruh sistem yang ada itu tidak bisa lagi dihack. Nggak ada backdoornya, udah ketemu backdoornya. Gini, ini kayaknya persepsinya agak salah ketika kita melakukan audit kemudian masalah selesai. Gitu. Kenapa? Gini. Saya selalu bilang gitu bahwa security is proses, Pak Bambang. Jadi security itu proses, bukan hasil akhir. Jadi nggak bisa tuh sekarang kita bilang aman, tim audit bilang aman, kemudian sebulan lagi aman. Iya, nggak bisa gitu. Tapi hal itu tidak diketahui, tidak disadari oleh para pemangku kepentingan ini gitu. Mereka merasa bahwa udah kok kita udah panggil BSSN, udah aman. Kita udah MOU, udah kerjasama dengan BSSN, udah aman. Loh, kemarin ketika data e-hack diretas Kementerian Kesehatan, itu Kementerian Kesehatan itu udah MOU dengan BSSN, udah perjanjian kerjasama dengan BSSN, apakah menjadikan sistemnya kuat? Enggak lah, gitu. Tanggung jawab terhadap data pribadi yang disimpan di platformnya adalah tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Jadi kalau misalkan pengendali data itu bertanggung jawab terhadap subjek data yang disimpannya. Nggak ada excuse, nggak bisa Anda menyalahkan Kominfo, nggak bisa Anda menyalahkan BSSN, nggak bisa Anda menyalahkan vendor yang lain, nggak bisa. Ini tanggung jawab Anda, gitu. KPU ketika datanya bocor, jelas data masyarakat, ini tanggung jawab Anda, gitu. Nggak bisa menyalahkan orang lain, itu amanat undang-undang, gitu. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi terus-menerus gitu? Audit memang penting gitu untuk menentukan starting point, kita harus mulai dari awal lagi untuk memperbaiki sistem kita gitu. Tapi sebenarnya yang kurang adalah kesadaran para pimpinan gitu untuk membuat sistem yang mereka kelola itu menjadi aman. Bagaimana caranya? Teknologi pertama. Mereka kadang-kadang berpikir bahwa membeli teknologi yang mahal, kompleks, hebat dari luar negeri gitu, dianggapnya itu teknologi yang paling hebat dan paling kuat gitu. Padahal enggak. Belum tentu teknologi yang mahal, kompleks itu teknologi yang hebat dan kuat gitu, ya kan? Tapi pemilihan teknologi yang tepat itulah yang harus dilakukan. Nah, kadang-kadang kalau teknologinya tepat, harganya murah, nggak ada untungnya, nggak mau tuh, gitu. Karena rentenya nggak ada di situ. sehingga milih yang kelihatan wah hebat bisa dilihat gitu. Sehingga nggak bisa itu menampung menahan serangan-serangan yang mungkin muncul. Yang kedua SDM. Pak Bambang, di Indonesia ini terutama di pemerintah kita, investasi kepada SDM itu dianggap mahal. Mereka beli server harga 5 miliar, beli sistem monitoring harga 80 miliar, beli sistem ini harganya 150 miliar, dianggapnya murah gitu. Ya emang kita membutuhkan ini, kita butuh sewa satelit harganya 80 miliar setahun, sewa doang gitu misalkan. Ini untuk upgrading SDM, misalkan certified ethical hacker gitu ya, yang harganya cuma 15 juta, nggak mau di-improve gitu ya? Nggak mau, mungkin mengajukan tahun ini, 3 tahun lagi baru dikasih anggarannya. Malah dibilang, udah belajar dari YouTube aja lah, kan itu ada di YouTube gitu. Nah, ketika SDM yang nggak terupgrade, itu jadi masalah. Ini yang paling penting sebenarnya. Terus yang ketiga, tata kelola, pimpinan. Pimpinannya concern nggak? Jangan hanya misalkan nyuruh orang IT, amanin ya, awas ya kalau nggak aman ya. Tapi dia nggak memberikan SDM yang cukup, tidak mengupgrade SDM-nya, nggak memberikan anggaran untuk melakukan pengamanan. Loh, ini kan orang-orang, bukan robot. Mereka butuh untuk bayar cicilan motor, beli susu anaknya dan lain-lain. Lu lengkapin dong itunya gitu, ya kan? Sehingga Sehingga dia yang dipikirkan masalah security. Kemudian juga masalah awareness. Bikin dong aturan policy di kantor Anda gitu. Jangan sembarangan memperlakukan sistem komputerisasi itu bisa diakses dari mana aja. Sekarang kan kita lihat nih, di kantor pemerintahan mana aja, kalau kita tanya password WiFi dikasih nggak? Pasti dikasih sih. Banyak para pimpinan gitu yang dia menjadi decision maker itu nulis password WiFi gede-gede di temboknya gitu. Yang jelas-jelas itu kalau ada tamu melihat, ada OB melihat, itu bisa nyatet, bisa ngecek gitu. Karena begitu kita masuk ke jaringan internal, lebih gampang kita melakukan penyerangan daripada di luar. Gitu. Nah, kesadaran itu kadang-kadang nggak ada. Atau misalkan tidak ada rule untuk masuk ke ruang server gitu. Semua orang bisa masuk. Bahaya gitu. Pak Bambang, saya kalau mau ngerusak KPK gitu, contohnya Pak Bono di KPK ya. Sebenarnya gampang nggak saya kalau KPK nggak punya sistem policy yang bagus. Ngerusak sistemnya. Sistemnya gitu. Iya, kalau ngerusak orangnya itu jangan Mas Pram, udah ada yang ngerusak.
Ngerusak orang yang nggak punya integritas. Cara paling gampang sana adalah memanfaatkan emosi orang, security awareness. Misalkan nih, saya ke kantinnya KPK main, kantin KPK kan boleh tuh kita makan di sana. Boleh, ya. Saya pura-pura jatuhin flash disk gitu, yang dalam saya isi malware gitu. Pasti salah satu tuh ngambil flash disk itu dan dia pengen coba, bukan mau ngambil, dia pengen tahu punya siapa gitu, ya kan? Begitu tidak ada aturan, tidak boleh sembarangan nyolokin flash disk. Dia dicolokin ke komputernya dia untuk ngecek punya siapa gitu, ya kan? Ternyata di situ ada malware yang diinjeksi. Begitu connect masuk ke dalam flash disk, masuk ke dalam komputer, nginstal malware, komputernya terkoneksi ke jaringan, itu semua jaringan KPK itu bisa terinfeksi malware dan kita bisa kontrol dari luar. Semudah itu. Jangan-jangan di KPU kayak gitu tuh, Mas. Wah, itu dugaan itu. dugaan. Mas, saya ada pertanyaan yang lanjutan. Cuma saya mau kesini dulu. Berarti saya bilang sih bukan kebocoran. Dibocorkannya data ini, Pak, ini istilah saya, Mas. Wah, itu bahaya nih. Iya, dibocorkannya data ini itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa dahsyat. Ya. Tidak hanya soal pemilihnya saja, tapi kemudian sistem yang lain yang merupakan informasi mengenai calon, informasi mengenai partai, informasi mengenai rekap, informasi mengenai lokasi TPS itu juga bisa diambil dengan cukup mudah. Ya kan, dari situ. Dan kalau kita punya akses sebagai admin atau sebagai root, gampang. Ya. Tadi Mas Pram sudah mulai masuk, harus dilakukan langkah-langkah. Ya. Sekarang saya mau masuk langsung nih, Mas. Ya. Karena kalau tidak ini kecurangan luar biasa dahsyatnya dan bisa di-profiling orang tadi untuk calon-calon pemilih. Nah, saya mau masuk nih. Apa yang mesti dilakukan KPU dalam waktu segera ini? Pertama, belum ada pernyataan bahwa itu betul datanya KPU. Terus kedua, belum ada penjelasan, klarifikasi lebih jauh lagi. Mas Pram tadi sudah menjelaskan, ini dampaknya luar biasa dahsyatnya. Kalau toh melakukan audit, udah disebutkan kita kerjasama ini. Cuman kan kita perlu tahu hasil auditnya seperti apa. Atau apa sesungguhnya yang harus dijelaskan. Untuk mengatakan masyarakat, oke. Karena ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada lembaga KPU ini. Betul. Apa sih langkah-langkah untuk bisa memastikan KPU sekarang safe dan yang pertama adalah KPU harus segera menginformasikan kepada masyarakat sebagai subjek data gitu, karena jelas-jelas datanya itu bocor begitu. Saya pikir nggak perlu mendenet lagi gitu. Saya yakin ini adalah data milik KPU gitu. Kemudian juga kemarin Narasi Newsroom mereka sudah melakukan riset kecil. Dia nyari orang yang pindah DPT gitu. Jadi dia dapat satu orang pindah DPT, kemudian orang ini dicek gitu. Datanya benar nggak di DPT itu? Ternyata benar. Jadi ini terkonfirmasi DPT 2024 sebenarnya gitu. Nah, menurut saya sampaikan saja masalah itu, nggak usah ribut nanti nyari si Jimbo ini siapa gitu, kemana nyarinya, akan susah gitu nyari itu. Sehingga apa? Kasih tahu ke masyarakat bahwa memang terjadi kebocoran data gitu, ya kan. Kemudian yang kedua adalah lakukan langkah-langkah mitigasi. Ini kan bahaya nih. Kita kan pengen KPU kuat. Ini kan kita pengen kita percaya sama KPU sebagai lembaga yang berintegritas gitu untuk menyelenggarakan pemilu kan gitu. Integritas itu akan menjamin bahwa data hasil coblosan dari TPS ketika sampai ke KPU, ketika diumumkan masyarakat, ya itu datanya, gitu. Nggak boleh ada modifikasi, nggak boleh ada rekayasa dan lain-lain gitu. Itu bisa terjadi kalau KPU kuat gitu. Sehingga langkah berikutnya adalah langkah mitigasi. Cari celah yang ada, lakukan IT security assessment gitu. Security assessment ya. Ketahui diri Anda sendiri di mana kelemahannya, kemudian segera tutup celah-celah itu gitu. Cari backdoor yang tadi saya bilang itu, jangan sampai itu nggak ketemu gitu. Kalau nggak ketemu sangat bahaya sekali gitu, karena bisa digunakan untuk ngacak-ngacak lagi nanti gitu. Nah, setelah itu aman, proteksi dengan maksimal gitu. Nah, setelah itu apa? Buat sistem gitu yang bisa melakukan monitoring yang benar ya. Sekarang mereka punya sistem monitoring juga. Buat sistem yang bisa melakukan monitoring yang benar ketika terjadi akses-akses yang anomali terhadap sistem KPU. Supaya ketika terjadi hal seperti ini kan data yang diambil banyak sekali kan, ya masa sistemnya nggak bisa deteksi gitu, masa adminnya nggak bisa tahu gitu, ya kan? Nah ini jadi masalah. Jangan sampai masyarakat kita berpikir bahwa jangan-jangan ada pembiaran ini, jangan-jangan memang
semua ada yang pengen KPU ini lemah gitu. Karena yang bisa bikin suara ini jadi nggak sah gitu, ya kan? Kalau money politik itu kan biasa ya, itu biasa lah gitu. Ya. Lagian itu pasti nggak signifikan lah, paling berapa sih gitu. Ya, itu old fashion kriminal ya. Kalau ini data ini, orang kan bisa ngerubah, Pak. Yes. Sampai ngerubah jutaan, puluhan juta itu kan bisa gitu. Yes, ya kan. Yes. Nah ini yang harus dipastikan bahwa nggak boleh ada perubahan di situ. Masalah nanti siapa yang menang 1, 2 atau 3 terserah lah, itu orang-orang. Yang penting juga, ini gitu. Lembaga ini dipercaya ya. Iya gitu. Itu kan istilah anak bangsa kita sendiri juga gitu. Terserah mereka kasusnya seperti apa gitu. Tapi menangnya dengan legitimate, ya kan gitu. Karena apa? Yang bisa mempengaruhi kecurangan yang sangat dahsyat itu nanti ada di KPU sebenarnya. Gitu. Oleh karena itu KPU harus memastikan dirinya menjadi lembaga yang kuat, terutama masalah security-nya gitu. Karena data-data itu bentuknya digital dan semua sistem bantuan, KPU selalu ngomong nih, ini hanya alat bantu, ini hanya alat bantu gitu, ini hanya alat bantu gitu. Tapi tanpa alat bantu itu Anda bisa kerja nggak? Kan nggak bisa. Gitu. Tanpa alat bantu ini Anda bisa mengumumkan kepada masyarakat nggak? Tanpa alat bantu ini Anda bisa dengan cepat menginformasikan data yang Anda peroleh kepada masyarakat nggak? Gitu. Jadi jangan meremehkan alat bantu ini. Gitu. Artinya apa? Ini adalah hal yang juga perlu dijaga integritasnya. KPU harus bisa memastikan bahwa data yang disampaikan kepada masyarakat melalui sistem elektroniknya adalah benar-benar data yang legitimate, data yang sah, yang memang hasil perhitungan pemilihan yang ada di masing-masing TPS seluruh Indonesia. Gitu, Pak. Satu dari kesimpulannya tadi, kalau kita tidak mau disebut dungu tak bertepi, maka jangan denial bahwa telah terjadi kebocoran atau diduga dibocorkan. Satu itu. Terus kedua, Mas Pram tadi sudah menjelaskan sangat baik, lakukan langkah-langkah mitigasi risiko untuk memastikan bahwa tidak ada lagi potensi atau kemungkinan data-data ini direkayasa lagi, dirusak atau dicuri lagi. Iya, dan ini menjadi penting untuk membangun satu kepercayaan publik, dan memastikan bahwa proses pemilu yang akan datang itu memang bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang jauh lebih penting adalah membangun awareness dari siapapun bahwa ini ada masalah. Dan itu sebabnya masyarakat termasuk ahli seperti Mas Pram ini diminta untuk terus-menerus melakukan pemantauan dan memastikan bahwa KPU telah menjalankan tugasnya secara baik untuk memastikan proses pemilihan raya ke depan itu bisa dilakukan dengan baik. Gitu, Mas. Betul. Nah, tapi sedikit lagi boleh nggak? Boleh. Sorry nih motong nih. Nah, kemarin saya ada berbicara dengan salah satu ketua KPU, komisioner KPU gitu ya, anggota KPU gitu. Salah satu komisioner KPU. Salah satu komisioner gitu. Kemudian saya sampaikan bahwa sebenarnya kami gitu itu sudah memberikan saran gitu tentang permasalahan yang ada di KPU gitu. Ini ada celah keamanan di KPU gitu. Kita hanya melihat dari luar. Yang Juni 2023 itu kan. Kita melihat dari luar gitu. Kan gini, kita bisa melihat tuh rumah itu ketika jendelanya terbuka, ketika pintunya terbuka, ketika gemboknya karatan, kita kan bisa lihat dari luar tuh. Pak, ini pintu kebuka tuh gitu. Hati-hati ya, ini jendelanya kebuka tuh, gemboknya udah karatan tuh Pak, nanti gampang tuh untuk dijebol gitu. Kan kita mau melihat seperti itu ya gitu. Nah, kemarin malah kita dibilang, Anda melakukan itu ada izinnya nggak gitu. Saya bilang, loh Pak, harusnya KPU berterima kasih ya kalau kita ingatkan ya gitu. Tapi malah, ini Anda melanggar ya memang. Kalau kita melakukan misalkan penetration test gitu, kita masuk ke dalam sistem KPU gitu, kemudian secara ilegal memang ada Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 123 itu nggak boleh gitu, ya kan. Tapi kalau kita hanya melihat dari luar gitu, kemudian kita melaporkan gitu, itu kan harusnya berterima kasih dan harusnya diperbaiki. Ternyata nggak diperbaiki gitu. Jadi pintu yang terbuka itu nggak diperbaiki, gembok yang karatan itu nggak diperbaiki, jendela yang terbuka itu surat kapan dikirim, Mas? Itu bukan surat gitu. Itu saya ketemu langsung sama itu yang Juni 2023 kan? Ketemu dengan ketua KPU. Ketua KPU langsung gitu. Saya sampaikan pada beliau. Ketua KPU sih baik sebenarnya gitu. Cuma karena mungkin beliau sibuk gitu ya. Terlalu sibuk gitu, mungkin lupa memberikan masukan kita kepada stafnya gitu mungkin gitu. Nah, tapi maksud saya adalah
Anda ketika diberikan masukan gitu, ini kan kita kan pengen KPU ini kuat gitu ya gitu. Jangan juga mendinai. Banyak permasalahan di Indonesia ini gitu. Banyak teman-teman dunia underground gitu yang banyak mengingatkan gitu. Tapi mereka pada takut sekarang. Kenapa takut? Ya gara-gara itu. Begitu mengingatkan nggak terima gitu. Malah bilang tuduh, Anda ini nggak ada izin ini melakukan ini gitu. Hak atas berekspresinya malah dibalik gitu ya. Kalau kita jalan di jalan raya gitu ngeliat rumah orang, kita butuh izin nggak? Kan nggak butuh izin. Kecuali kalau misalnya saya masuk nih ke rumahnya, buka pintu masuk ke dalam rumahnya, nah itu saya harus minta izin. Iya. Masuk dalam pekarangan orang lain minta izin gitu. Bermasalah itu. Di Amerika bisa ditembak itu. Tapi kalau di luar kita jalan, kemudian karena itu teman kita, sahabat kita gitu, kekasih kita gitu, kita melihat ini ada potensi orang akan maling, akan ngerampok nih gitu. Kita ingatkan. Tapi yang punya rumah malah marah-marah ya. Harusnya kan nggak seperti itu gitu. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kenapa di Indonesia ini sering terjadi masalah seperti ini. Banyak teman-teman hackers gitu, dunia underground mengingatkan, ethical hackers. Tapi akhirnya ethical hackers. Tapi akhirnya mereka ya sudahlah. Kalau diingatkan nggak mau gitu, kita juga nggak minta duit, nggak minta apa-apa gitu. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Nah itu yang menurut saya harus juga sadari bahwa kita ini nggak bisa bilang bahwa kita ini selalu kuat. Karena KPU di mana-mana selalu bilang kita ini kuat, sistem kita ini kuat. Itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena nggak ada satupun sistem yang kuat di dunia ini. Nggak ada satupun sistem yang benar-benar 100% kuat di dunia ini. Gitu. Kenapa? Karena setiap hari itu akan selalu ada celah-celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker-hacker tersebut. Gitu. Apalagi ketika hacker kita ini, Pak Bambang, gitu, musuh kita itu bukan hanya orang-orang yang mau nyari duit gitu. Sekarang ada yang state sponsor, non sponsor yang melakukan proxy war di situ. Betul gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi kolaborasi dengan semua pihak, dengan orang-orang punya kemampuan menurut saya penting gitu. Jangan malah mereka itu diancam-ancam gitu. Sudah pernah diberitahukan bahwa ada kelemahan di dalam sistem, diberitahukannya langsung pada pucuk tertinggi lembaga penanggung jawab. Tapi itu tidak direspon sehingga kemudian saya bisa menyatakan ini kayak semacam pembiaran. Saya yang menyatakan ini, bukan Mas Pram. Saya yang menyatakan ini bisa diduga sebagai pembiaran. Dan pembiaran ini bisa menimbulkan dampak. Karena apa? Kesadaran bahwa kejahatan itu jauh lebih cepat dan kejahatan selalu mengintai, dan kesadaran bahwa kita harus terus memperbaiki sistem keamanan karena kejahatan bisa masuk dan bahkan kekuatannya lebih dahsyat. Kalau itu tidak ada, sebenarnya kita sedang menghancurkan KPU kita sendiri. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.